Oke, kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Bu. Selamat siang, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Baik-baik aja, Bu. Baik-baik aja. Nggak pusing dengan tugas kan? Alhamdulillah belum, Bu. Udah selesai semua tugasnya yang sesi kedua? Udah dong, Bu. Udah ya? Ada yang sebagian kan udah saya nilai juga tuh tugas sesi 2 ya. Iya, Yang mengumpulkan on time itu sudah saya koreksi. Mudah-mudahan hasilnya puas ya. sangat memuaskan, Bu. Oke, kita sambil menunggu temennya, seperti biasa kita game kuisis dulu ya. Jadi ini untuk untuk mengerjakan kuisnya. Jadi jangan dikerjakan dulu kuisnya sebelum kita selesai selesai Google Meet. Perpajakan sesi 3 ya. Nah, ini yuk join sebentar buat main ini gamenya. Sambil menunggu teman-temannya, ini baru 35. Masih ada 20 lagi yang belum masuk. Ini kalian pada ini nggak main ke kampus nggak? Main kayak gimana maksudnya, Bu? Ah? Main kayak gimana maksudnya? Nggak, maksudnya berkunjung nggak ke kampus HI? Oh, pernah kok sering. Sering. Ya, nggak sering-sering banget, tapi ya lebih dari normalnya lah. Oh, Kapan kuliah offline, Bu? kayaknya sih semester depan ya. Semester Mudah. inilah, majuin. Biasanya tuh saya kan kalau ngajar itu di 3 kampus. Kampus Citra, HI, sama Kebonjeruk. Nah, sekarang nih saya udah berkeluarga, ikut suami, tinggalnya di Bekasi. Jadi sekarang ya kalau bimbingan itu termasuk nanti ngajarnya megangnya ya kampus KHI aja gitu. Mantap. Jadi ya jangan bosen kalau ketemu saya mungkin. Aduh, nggak bakal, Bu. Apalagi kalau ada game-game kayak gini, ada. Dapat beng-beng lagi nanti. Ya ingetin saya ya ntar kalau ketemu Wajah. di kampus. Siap, nggak bakal lupa saya. Masalah beng-beng. Saya malah belum main-main ke kampus baru. Sebenarnya kan disuruh ya sama Bu Indri. Mm-mm. Disuruh main. Cuma nanti di sana tuh eh, internet wifi tetap berjalan ya? Iya, berjalan kok, Bu. Oh, nggak dimatiin ya berarti? Mm-mm. Hmm. Iya sebenarnya sih ini kan disuruh main sama Bu Indri mau
menyelesaikan ini apa penelitian gitu, ada pengabdian masyarakat. Nah, Hmm. apa namanya tuh? Kalau Bu Indri katanya kalau bimbingan itu ketemu anak-anaknya di kampus ya? Bisa ya. Kalau saya malah karena kebanyakan anak paralel bimbingannya jadinya malah ini apa malah nggak ke kampus, malah mereka pada ke rumah saya, Oh, malah malah nyamperin ke rumah gitu. emang rumah ibu di mana? Di Pondok Gede. Oh, Pondok Gede. Mm-mm, gitu. Pondok gedenya di mana, Bu? Saya juga loh. Oh gitu, siapa nih? Saya Jessica. Oh Jessica, saya di itu apa Jatimakmur. Oh, Jatimako. Emang di mana Jessica? Aku di Pondok Melati, Bu. Oh Pondok Melati ya nggak jauh sih. Iya, dekat kita, Bu. Wah kalau bimbingan enak ya berarti deket ya. Iya, Bu, boleh, Bu. Kalau kalau saya tuh saya usahain tuh kalau skripsi itu harus selesai 1 semester. Kecuali kalau masalahnya keuangan ya. Kalau keuangan saya nggak bisa bantu. Gitu. Tapi kalau misalnya ini saya usahain tuh 1 semester lulus. Jadi nggak ada yang namanya perpanjangan skripsi kayak gitu. Cuma ya apa biasanya tuh saya yang menentukan ininya apa topiknya, judulnya kayak gitu. Jadi saya nentukan, kemudian nanti kalian tinggal buat aja buat skripsinya. Udah ada 20, nih baru ada 41. 3 menit lagi ya kita mulai. 13.15. Ini yang titik doang siapa nih namanya? Titik doang. Si Arif tumben nggak ada. Ketiduran kali Bu ini pada. Teman-teman saya kayaknya kalau nggak ketiduran kelupaan nih. Saya juga hampir lupa Bu ini. Tadi pengen masak, ada orang ngomong di grup. Oh, Iya. iya soalnya tiap Kamis dan Jumat itu saya lagi ikut les accurate gitu. Oh, Kan ada rencana ke depan kalau udah nggak pandemi itu tahun depan mau buka bimbel gitu terkait komputer akuntansi, makanya sekarang belajar dulu mumpung masih online gitu. Mumpung masih online jadinya ya bisa sih ngikutin pakai Zoom. gampang atau susah Bu? Kalau misalnya itu sih ya gampang-gampang aja, tinggal dimantepin aja gitu. Kalau nggak sering Oh, latihan ya lupa. iya pasti. Ayo 1 menit lagi. Iya kayaknya ya. Bu, permisi Bu. Bu, izin bertanya Bu. Oh iya boleh. Berarti untuk pertemuan yang kelima, 7, itu kita hari Senin terus ya? Iya, Dengan jam segini? iya hari Senin terus. Oh, kasih Bu. Ya. Ini nanti habis saya ada kelas lagi katanya ya. 2:30. Kalau manajemen Bu, nggak ada sih Bu. Rabu, Kamis, Jumat kalau manajemen kelasnya. Oh, Rabu, Kamis, Jumat yang full.
Yang Rabu Kamisnya full, kalau Jumatnya cuma sampai jam 10 kalau nggak salah. Hanya satu pelajaran soalnya. Hmm, 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 hmm. Nah, minggu depan itu perpajakannya udah mulai hitung-hitungan. Itu gimana? Mau tetap Google Meet nggak minggu depan? Tapi saya nggak maksa sih, cuma rencananya itu saya pengen tetap ngadain Google Meet, jadi per materi gitu. Soalnya minggu depan tuh udah hitung-hitungan, apalagi tugasnya nanti UTS-nya juga hitung-hitungan Waduh. gitu. Tapi saya nggak maksa sih bagi yang mau aja, tapi mudah-mudahan sih ada yang hadir. Iya, saya Ya, sih pasti hadir, Bu. tapi kuotanya gimana nih? Aduh, aman, aman, wifi. Oh, ada wifi ya di rumah ya? Iya, ada kuota Kemendikbud juga, Bu, kemarin dapat. Oh iya. Ya udah berarti khusus perpajakan kita setiap minggu ya, berarti Google Meet-nya setiap hari Senin Siap. ya. Apalagi sih kalian lagi ngambil mata kuliah apa sih? Akuntansi keuangan 2 ya? Keuangan menengah, Bu. Keuangan menengah berapa? 2 kan ya? Nggak tahu, masih satu doang kayaknya. Oh, masih Cuma, satu. iya, Terus apa lagi? Akuntansi biaya. akuntansi biaya. Terus Terus kewirausahaan. yang hitungan aja, Oke, manajemen keuangan. manajemen keuangan, akuntansi biaya, akuntansi keuangan 1 sama perpajakan berarti. Iya, sama sistem informasi akuntansi sih. Oh, itu kan bukan hitung-hitungan. Iya, Siap. main program ya. Iya. Itu kita pakai program apa, Bu, nanti? Sih ya? Sebenarnya sih kalau mau pakai programnya itu program Visio. Hmm. Tapi kalau saya sih biasanya pakai Microsoft Word aja. Oh, Word aja. Iya. Saya kira harus pakai yang program khusus-khusus nanti saya download. Ya enggak sih, di perusahaan juga pakainya ini, pakai apa, kecuali kalau kalian mau belajar, Jahir, Hmm. gitu. Eee, tapi nanti saya persiapin dulu deh kalau misalnya mau Jahir, nanti mungkin saya upload, apa namanya tuh, apa namanya, link ininya, link apa, Download. iya, di Google Hmm. Drive. Oke, oke, oke. Ya, Boleh, boleh, software-nya boleh. Boleh, boleh. ya. Nanti saya ini dulu deh persiapin. Jahit Siap. belum pada ngambil ya? Belum, Bu. Oh, Tapi si belum. Tito udah tuh, Bu. Udah pernah nyoba-nyoba si Tito. Iya si Tito doang kan. Mm-mm. Ini orangnya mana nih? Nggak ngomong-ngomong dari tadi Tito. Udah kita mulai aja ya biar ini cepat waktunya. Yuk, hadir, hadir. Ini siapa yang namanya Ginjal? Ada-ada aja.
Ginjal itu saya, Bu. Ah, siapa? Rizky, Bu. Oh, alah, Rizky Sila. Siha, Sorry, si siha, Haloho ya. yoho. Artinya apa itu si Haloho? Enggak tahu, Bu. Jadi ada orangnya di grup ini juga panggil saya itu terus dari semester 1, Bu. Jadi semua orang panggil saya itu juga jadinya. Yang Oh, setiap ketemu sama saya panggilnya Ginjal jadinya gitu. oh alah. Ya wes. Wah, tumben nih Nanda Vito. Peringkat 3. Itu saya kelamaan jawab satu soal, Bu. Jadi poinnya turun. Mikirnya lama. Tito naik nih Tito. Saya ngasal-ngasalan, Bu. Ah, Ngasal-ngasal ngasal-ngasalan. jago dia, Bu. Emang udah bakat, Bu. Jadi orang pajak dia. Amin, amin, amin. Amin. Udah kita ke materi dulu. Materi hari ini tentang apa ya? Oh, tentang pajak penghasilan. Ya. Nah, di sini artinya pajak penghasilan itu yang pertama dilihat dari subjek pajak. Subjek pajak itu berarti orang pribadi, ya, orang pribadi atau badan atau warisan yang belum terbagi. Kemudian objek pajak. Objek pajak itu berupa penghasilan. Makanya di sini gambarnya uang nih, penghasilan. Nah, kemudian subjek pajak digabung dengan objek pajak menghasilkan wajib pajak. Jadi artinya wajib pajak itu orang pribadi yang memiliki penghasilan. Ya. Ini disebut wajib pajak. Nah, wajib pajak ini harus mendaftarkan dirinya untuk mendapatkan NPWP, ini untuk orang pribadi, atau NPPKP, ini untuk yang punya usaha UMKM. Kemudian setelah mendaftarkan diri, baru menghitung SPT-nya, ya, surat pemberitahuan. Kemudian menyetor. Menyetornya ini berdasarkan perhitungan SPT, ini surat setoran pajak, lalu selanjutnya melaporkan di SPT-nya. Kemudian ada ketentuan formal, ini berdasarkan undang-undang perpajakannya, kemudian ketentuan material, ini dilihat dari nominalnya. Nah, ini ya, jadi pajak penghasilan itu artinya setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Nah, ini tadi ya, subjek pajak terdiri dari orang pribadi, kemudian warisan yang belum terbagi, kemudian badan, lalu BUT, bentuk usaha tetap. Nah, badan artinya apa? Badan ini artinya sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha. Meliputi contohnya ada PT, kemudian perseroan komanditer, kemudian BUMN, BUMD, firma, ya. Ini udah pasti pada tahu lah. Selanjutnya BUT, bentuk usaha tetap, yaitu bentuk usaha oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia. Ya, kemudian ada orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan,
atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usahanya atau melakukan kegiatan di Indonesia. Jadi kalau BUT ini dia lokasinya itu tidak berada di Indonesia, kantor pusatnya bukan di Indonesia gitu, tetapi boleh beroperasional di Indonesia, namanya BUT. Ini apa ya? Mana sih? Nih. Kalau ini misalnya ada orang luar negeri memperoleh penghasilan dari Indonesia ini melalui BUT. Kemudian atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tetapi tidak melalui BUT gitu. Jadi dilihat dulu dari kantor pusatnya itu berada di mana. Nah, BUT ini dapat berupa tempat kedudukan manajemen, kemudian cabang. Nah, di sini disebut kantor perwakilan ya, bukan kantor pusat tetapi perwakilan. Kemudian gedung kantor, pabrik, bengkel, gudang, ruang promosi, penjualan, pertambangan, wilayah kerja pertambangan migas, perikanan, proyek, pemberian jasa oleh pegawai sepanjang dilakukan lebih dari 60 hari dalam jangka waktu 12 bulan, orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas, kemudian pegawai dari perusahaan asuransi, lalu komputer. Ya. Ini jenis-jenis BUT. Selanjutnya subjek pajak. Subjek pajak ini ada subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Bedanya subjek pajak dalam negeri yaitu orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Kemudian dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan memiliki niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Selanjutnya, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. Nah, sedangkan untuk subjek pajak luar negeri, yaitu orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, berada di Indonesia tidak lebih 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Dan menjalankan usahanya itu bisa melalui BUT atau tidak melalui BUT. Jadi BUT ini hanya khusus untuk orang luar negeri. Ya. Nah, ini tadi ya subjek pajak ditambah objek pajak artinya wajib pajak. Nah, wajib pajak ini juga ada dua, wajib pajak dalam negeri dan wajib pajak luar negeri. Wajib pajak dalam negeri itu dikenakan pajak penghasilan dari penghasilan di Indonesia dan dari luar Indonesia. Kemudian dikenakan berdasarkan penghasilan neto, lalu dikenakan tarif umum, wajib menyampaikan SPT. Kemudian kalau wajib pajak luar negeri, ini dikenakan PPh dari penghasilan Indonesia saja. Kemudian dikenakan berdasarkan penghasilan bruto, dikenakan tarif pajak sepadan. Ini biasanya pajak penghasilan pasal 26, khusus luar negeri. Kemudian tidak wajib menyampaikan SPT. Selanjutnya, yang tidak termasuk subjek pajak, yaitu yang pertama, ini bukan warga negara Indonesia. Kemudian di Indonesia tidak mendapatkan penghasilan di luar jabatan atau pekerjaannya. Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik. Contohnya, pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja dan bertempat tinggal bersama-sama mereka. Selanjutnya, bukan warga negara Indonesia, kemudian tidak menjalankan usahanya atau tidak memperoleh penghasilan dari Indonesia. Contohnya, pejabat perwakilan organisasi internasional.
Selanjutnya kewajiban subjektif. Ini tadi subjek pajak dalam negeri, ada orang pribadi, ada badan, kemudian subjek pajak luar negeri, ada BUT, selain BUT, selanjutnya warisan yang belum terbagi. Nah, ini tadi penghasilan ya. Artinya penghasilan tambahan kemampuan ekonomis yang diterima wajib pajak berasal dari Indonesia dan luar negeri, dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak dengan nama dan dalam bentuk apapun. Selanjutnya ada suaranya ya. Lucu. Ini materi dari brevet pajak saya ambil. Ya, nah ini 5 elemen penghasilan tadi yang berdasarkan definisinya ini penjabarannya. Jadi kalau aspek ekonomi ini dilihat dari tambahan kemampuan ekonomis, kemudian pengakuannya ini diterimanya itu bisa secara cash atau accrual, kemudian dari Indonesia dan dari luar Indonesia, cakupan geografisnya, kemudian penggunaannya untuk konsumsi atau menambah kekayaan dan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Nah, di sini bedanya cash basis dan accrual basis apa? Ada yang tahu nggak? Bedanya cash basis sama accrual basis? Ayo, di akuntansi apa? Bedanya cash basis sama accrual basis? Accrual itu ada petty cash bukan sih, Bu? Ada kas kecil gitu. Accrual itu contohnya petty cash. Apa? Saya agak lupa sih. Namanya saya tahu gitu. Saya lupa itu. Lebih kalau nggak salah. Kalau accrual itu lebih detail, sedangkan yang cash basis itu cuman ya nggak sedetail accrual gitu jatuhnya. Apa kebalik? Lupa. Iya, benar ya. Jadi kalau cash basis itu kan hanya mencatat pada saat penerimaan kas atau pengeluaran kas. Ya, jadi hanya melihat dari sisi ketika uang masuk atau ketika uang keluar. Itu baru dicatat cash basis. Nah, yang lebih rinci, lebih bagus itu accrual basis. Jadi mencatatnya itu pada saat transaksi itu terjadi gitu atau pada saat perjanjian kerjasama sudah dibuat ya. Jadi accrual basis itu dicatat bukan berdasarkan pada saat pembayaran, tetapi pada saat transaksi itu atau kesepakatan itu terjadi gitu. Makanya lebih rinci. Jadi misalnya nih mau mengadakan inovasi produk. Nah, itu butuh konsultan misalnya. Nah, kemudian kan ada perjanjian kerjasama dengan konsultan ya. Nah, itu pada saat perjanjian dibuat dengan konsultan itu sudah boleh dicatat sebagai accrual basis gitu. Ya, jadi udah boleh mencadangkan dananya untuk kepentingan inovasi produk tersebut gitu. Meskipun belum menjadi biaya. Jadi memang lebih bagus accrual basis ya. Kalau petty cash kayaknya lebih ke cash basis bukan ya kalau petty cash? Soalnya itu kan dana cadangan ya petty cash. Ya, bukan dana cadangan. Jadi kas kecil ya. Kecil jatuhnya. Iya. Kas kecil yang digunakan untuk kebutuhan mendesak juga sih ya sebenarnya. Iya, gitu. Maksudnya kan jadi begitu. Iya sih. Ya bisa sih di accrual. Mungkin kalau misalnya lagi butuh kas bisa ambil dari petty cash dulu gitu. Karena kan pada saat transaksi udah terjadi atau perjanjian sudah disepakati itu kan sudah harus ada rincian dananya gitu kan. Ya. Jadi bisa juga sih petty cash masuk ke accrual basis.
Nah, penghasilan ini sumbernya bisa dari pemberi kerja. Pemberi kerja ini misalnya pegawai. Kemudian dari kegiatan usaha. Kegiatan usaha ini ya tadi apa namanya? Misalnya punya UMKM, ya punya bisnis. Kemudian dari harta yang dimiliki. Misalnya punya harta gedung, kemudian disewakan, atau punya harta kendaraan, kemudian disewakan, itu bisa jadi penghasilan. Atau dari penghasilan lain-lain, misalnya investasi saham, ya saham atau obligasi, itu kan juga ada pajaknya, ya itu masuk ke penghasilan lain-lain, gitu. Khusus untuk sekuritas itu masuknya ke penghasilan lain-lain. Jadi sumber penghasilan itu ada 4. Nah, kalau bisa nih nanti kalian kalau misalnya udah lulus S1, kalau bisa penghasilannya juga ada 4 nih. Ya. Jadi jangan hanya sebagai pegawai aja. Jadi kalian juga harus punya bisnis, jadi wirausaha, kemudian juga harus punya aset yang bisa disewakan, kemudian bisa ikut investasi. Ya, harus punya 4 berarti ya. 4 sumber penghasilan. Jadi jangan hanya dari pemberi kerja atau pegawai. Selanjutnya, penghasilan ini ada yang dikenakan sebagai objek pajak. Kalau objek pajak itu dikenakan tarif pasal 17 atau dikenakan PPh bersifat final. Kemudian dikecualikan dari objek pajak. Nah, ini jenis penghasilan pasal 4 ayat 1. Ini yang dikenakan pajak penghasilan ya. Yang pertama yaitu gaji, upah, tunjangan, bonus, komisi, honorarium, ya, gratifikasi, uang pensiun, itu dikenakan pajak penghasilan. Kemudian hadiah dari undian, itu juga dikenakan pajak penghasilan. Laba usaha, kemudian keuntungan karena penjualan atau karena pengalian harta. Misalnya nih kalian jual kendaraan, kemudian kendaraannya itu untung. Nah, itu juga dikenakan pajak penghasilan. Selanjutnya, penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak. Selanjutnya, bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan, itu juga dikenakan pajak. Kemudian dividen, ya, dividen juga dikenakan pajak. Kemudian royalti dikenakan pajak. Kemudian sewa dikenakan pajak final. Kemudian penerimaan atau perolehan pembayaran berkala. Kemudian keuntungan karena pembebasan hutang kecuali sampai dengan jumlah tertentu. 350 juta termasuk kriteria debitur kecil, ya ini sesuai peraturan pemerintah. Ini juga dikenakan pajak tidak dikenakan pajak. Jadi kalau utangnya 350 juta itu tidak dikenakan ya. Kemudian keuntungan selisih kurs mata uang asing. Selanjutnya selisih lebih karena penilaian kembali aktiva. Misalnya kalian punya gedung, kemudian gedung itu kan direvaluasi ya, di penilaian kembali aktiva. Nah, pada saat revaluasi itu kan ada selisihnya. Selisih lebihnya itu dikenakan pajak penghasilan. Kemudian premi asuransi, kemudian iuran yang diterima dari anggota yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau bisnis. Kemudian tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak. Selanjutnya penghasilan dari usaha berbasis syariah. Syariah aja juga dikenakan pajak ya, berarti syariah. Kemudian imbalan bunga, surplus Bank Indonesia. Oh, ini ada tugas. Oh. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya nggak? Sampai sini ada yang mau ditanya nggak? Mau bertanya, Bu?
Boleh, Rizky. Jadi pertanyaan saya, Mm-mm. kan tadi dibilang kalau warisan yang belum dibagi itu ada pajaknya juga tuh. Iya, termasuk subjek pajak juga. Nah, terus kalau misalkan contohnya kan kita tahu kalau misalkan orang kaya pajaknya sekarang sudah dinaikkan 35% ya. Iya, semakin tinggi penghasilan, semakin tinggi aset yang dimiliki sih semakin besar pajaknya. Ya, kalau misalkan berarti kalau misalkan itu warisan, kan ada pajaknya tuh warisan, belum dibagi. Itu berarti ada kemungkinan akan berkurang sangat jauh dong, Bu. Kalau misalkan yang punya warisan ini belum membagikannya kepada anak-anaknya, berarti itu bisa berkurang jauh dong. Misalkan saya mau wariskan ke anak-anak Iya. saya, contohnya 1 miliar nih, tapi saya belum bagi-bagiin, Iya, berarti akan baginya kan terpotong nanti terus. ya. Nanti kalau misalnya udah pensiun biasanya baru dibagikan tuh biasanya. Kalau orang tua udah pensiun biasanya baru bagikan warisan ya biasanya. Nah, berarti itu akan terpotong terus ya, Bu? Iya, ya nanti pajaknya juga akan kecil, akan turun gitu. Jadi kan karena sudah dibagikan warisannya kepada anak-anaknya, nanti kan yang menanggung pajaknya kan ke anaknya. Anaknya kan dapat tambahan penghasilan dari warisan itu. Berarti anaknya kan yang menanggung pajaknya gitu. Makasih, Bu. Iya, jadi kena ke anaknya, bukan ke orang tuanya lagi. Gitu. Karena kan udah diserahkan. Tapi kalau belum diserahkan ya tanggungan orang tua berarti. Berarti kalau saya ganti kasus lagi nih, Mbak. Kasusnya kalau misalkan seumpamanya saya masih di bawah 18 tahun, namun saya sudah berpenghasilan. Entah saya jadi artis atau jadi apa, berarti penghasilan saya akan saya gabung kepada orang tua untuk bayar pajaknya. Nah, gini, kemarin kalau nggak salah yang sesi kedua itu ada pertanyaan ya, yang tentang balita. Iya nggak tuh? Yang forum sesi ini, Bu, pertanyaannya begitu. Sesi 3 ya? Oh, yang Iya. sekarang ya? Oh iya itu. Iya itu kan apakah bayi itu disebut wajib pajak? Iya. Iya, Bu. Menurut kalian gimana? Wajib pajak bukan bayi? Balita. Belum, Bu. Belum. Terus kalau tadi yang disebut wajib pajak itu kan subjek pajak ditambah objek. Ya kan ada subjek ditambah objek itu disebut wajib pajak. Nah, kalau namanya balita doang itu emang soalnya sih ambigu ya, kecuali nih kalau saya ngasih tahu balita yang berprofesi sebagai artis misalnya, berprofesi sebagai iklan. Nah, itu dikenakan pajak gitu kan, disebut sebagai wajib pajak. Nah, itu pajaknya ikut ke orang tua. Nah, tetapi kalau balita aja yang baru lahir itu baru disebut subjek pajak. Belum termasuk wajib pajak karena belum punya penghasilan gitu. Ya kayak kalian nih. Kalian kan udah pada punya NPWP belum? Belum, Bu. Bu. Belum kan? Karena belum apa? Belum berpenghasilan. Belum penghasilan. Ya, belum ada penghasilan. Jadi baru disebut subjek pajak gitu. Nanti kalau udah punya penghasilan itu tapi boleh nggak kalian bikin NPWP? Boleh nggak? Meskipun belum penghasilan, boleh nggak buat NPWP? Belum, Bu. Belum boleh. Soalnya kan ada. Boleh. Yang penting udah cukup umur kayaknya deh. Saya belum cukup umur, Bu. Ya, jadi meskipun belum punya penghasilan itu boleh buat NPWP. Tetapi kalian tetap harus lapor SPT-nya itu tiap tahun. Meskipun penghasilannya 0 gitu. Misalnya kalian magang.
kalian magang, kemudian di tempat magang itu diminta NPWP. Karena kalian dikasih gaji gitu kan, dikasih gaji bulanan. Nah, kemudian dimintain NPWP-nya nih. Nah, otomatis kan kalian buat nih. Padahal kan belum tahu ya padahal kan magangnya hanya beberapa bulan gitu kan. Nah, tetapi kalian udah boleh buat NPWP gitu. Nah, meskipun misalnya nih tahun ini magang, kemudian tahun depan nggak magang. Misalnya tahun depan masih nyusun skripsi. Nah, itu kan tahun depan nggak ada penghasilan. Nah, itu tetap harus dilaporkan meskipun pajaknya itu nol gitu. Jadi tetap dilaporkan. Kalau nggak dilaporkan, kalian tetap kena denda. Dendanya itu 100.000 untuk orang pribadi gitu. Tapi sih kalau bisa, kalau nanti magang, kalau misalnya diminta NPWP, bilang aja saya belum ini belum kalau misalnya diminta NPWP sih sebaiknya nanti aja sih kalau udah jadi pegawai gitu. Daripada nanti kalian lupa lapor pajak, nanti kalian kena dendanya, nanti bisa ada pemeriksaan pajak. Kayak gitu. Lebih baik sih bilang aja NPWP-nya nanti aja pada saat udah lulus kuliah gitu kan. Ya udah, jadi kalian terimanya itu ya ini aja dianggapnya itu jangan gaji, tetapi misalnya uang saku gitu. Kalau uang saku itu nggak kena pajak, tapi kalau gaji itu dikenakan pajak gitu. Disebutnya sih uang saku ya. Kalau dulu saya bilangnya itu saya dulu juga magang sebelum sebelum lulus kuliah. Itu saya bilangnya sih mintanya uang saku bukan gaji gitu. Jadi kalau uang saku nggak perlu pakai NPWP kayak begitu. Kecuali kalau kalian memang mau kerja di situ. Misalnya nih nanti kalian kalau udah lulus dijanjikan sama manajemennya kalian boleh kerja di sini. Nah itu boleh deh langsung buat buat NPWP. Tetapi kalau nggak dijanjikan ya sebaiknya sih buatnya nanti aja gitu. Kalau udah lulus kuliah. Begitu. Saya sih baru buat NPWP kalau udah dapat gaji pertama sih. Kalau udah diterima di perusahaan itu baru buat NPWP. Jadi pada saat magang saya belum buat NPWP. Bilangnya uang saku aja gitu. Uang saku atau uang makan kali ya. Gitu. Biar nggak dikenakan pajak. Begitu. Nah tadi termasuk baik lagi ke balita. Jadi balita itu belum termasuk wajib pajak. Ya, kecuali kalau yang balitanya itu sudah jadi bintang iklan. Nah, itu baru dikenakan pajak ya karena udah ada penghasilan. Nanti pajaknya itu ngikut orang tua gitu. Kayak si siapa? Anak Sultan siapa? Rafathar. Rafathar masih anak kecil aja ini ya penghasilannya udah besar ya daripada yang S1. Ya, jadi memang dilihat dulu kategorinya dia udah ada objek pajak apa belum. Kalau belum ya masih subjek pajak gitu. Ada lagi nggak yang mau tanya? Makasih ya, Bu. Rizky? Terima kasih, Bu. Iya. Ada lagi nggak yang mau tanya? Kalau nggak ada, kita bahas jawaban kuisnya nih. Ini sama kayak di e-learning ya. Nanti kalian bisa catat jawabannya. Wah, ini 23 incorrect yang salah ya. Kenapa salah?
Ya saya nggak ikutan Bu. Bu, apa-apa. gimana aja. Biasa ngulek Bu. Iya, Arif baru datang. Ya lupa Bu, biasa ngulek bumbu Bu. Bikin Saya apa? salah di situ. Bikin apa? Bikin ikan tongkol sama cabe sambal ini Wah, terasi. rajin masak juga ya? Rip, bagi Rip. Ngulek doang. Bagi. Iya, kirim ke teman-temannya dong. OTW. Aduh. OTW. Siap. Besok ayo OTW. Dikira Oke, saya gas. tidur siang. Enggak Bu, saya tadi habis bantuin ibu. Oh. Saya nggak ngeh kalau hari ini ada Zoom. Nggak apa-apa, harusnya sih saya ngabarinya sih tadi pagi ya, jangan udah Iya, seminggu yang pagi-pagi. lalu. Iya. Iya Bu, nggak apa-apa Bu. Nggak apa-apa kok, ini saya udah seneng banget kalian udah bisa ngikut, karena kan ini saya yang salah ya, karena kan saya udah mengubah jadwalnya gitu. Tetapi tetap pengumpulan tugas itu paling lambat Rabu depan. Ya, jadi tetap seminggu. Siap. Oke, ini kita jawab sama-sama. Ini soalnya ada di e-learning juga ya. Jadi kalian catat aja jawabannya yang benar yang mana. Nah, ini pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan terhadap mana ini? Ini bentar. Salah ya jawab. Kayaknya saya ada yang salah ngeklik ya. Bentar saya cek. Kan. Udah terbiasa kita Bu kayak gitu. Bentar ya, bener apa enggak jawabannya? Sudah terbiasa. Saya cek dulu di E-learning. iya e-learningnya. Coba apa saya yang salah ngeklik di ininya ya? Nah, sekarang Ibu paham kan masalah-masalah kita dari minggu lalu? Udah. Ah, iya, Lepas. siap. Kayaknya ada yang udah kesalahan nih kan. Udah. Makanya jangan dikerjakan dulu sebelum Google Meet. Gitu. Anaknya terlalu ambis, Bu. Kayaknya emang belum kebuka deh, Bu. Belum kebuka kan bukannya hari Kamis ya, Bu? Iya Bu, hari Kamis kebukanya. Iya sih, kebukanya hari Kamis. Kebuka apanya, Bu? Kuisnya lah, masa Ini apa kuis, lagi? ini kuis saya udah bisa kebuka ya? Lah, emang iya? Iya, kalau udah Serius? isi, tapi saya isi forum dulu baru kebuka, Bu. Coba cek. Oh. Ya saya ketinggalan informasi deh. Soalnya rata-rata mata kuliahnya begitu, Bu, harus isi forum dulu baru Udah bisa kerjain belum? ke kuis. Udah. Oh, udah bisa ya berarti. Ada. Oh iya udah bisa nih. Dari 4 Oktober. Iya, gas. langsung Ayo pada gas. masuk. Gas, jawab. Ayo bareng-bareng aja Bu, biar nggak ada masalah lagi. Kan tadi. Rip,